Masih kuat bersandiwara? Tanya Warner sambil menyesap kopi panas yang baru ia ambil dari atas meja. Ini sudah masuk hari ke-6 di mana Ed bersandiwara. Dan ini hari pertama ia berani keluar kamar. Luka lebam di punggungnya sudah sedikit membaik, mengingat Sofia terus memberikan salep dan juga memberinya obat pereda nyeri dengan iming-iming tidur dengan tepukan pelan di pantatnya. Siapa yang sandiwara? Ini beneran sakit, Dad, ketus Edward kesal. Bagaimana tidak kesal? Hari ini Sofia masuk menggantikan Warner. Dengan alasan Warner sakit dan butuh istirahat. Sofia, anak Dedi. Dedi hari ini kelihatannya pusing. Kamu bisa gantikan Dedi hari ini. Biar Edward Dedi yang merawat. Mommy kamu juga hari ini sekalian ke kantor untuk mengawasi beberapa produk fashion yang akan Mommy luncurkan di tahun ini. Dan bujukan tersebut berhasil. Jadilah. Saat ini Ed di rumah berdua dengan sang Dedi. Warner meletakkan koran yang sedari tadi ia baca. Ia kemudian menatap Ed lekat dan menepuk pundak Edward. Tak perlu sungkan. Kemudian Warner menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Ia melepas kacamata yang membingkai wajahnya dan menatap kolam renang yang berada di depan mata. Kau dan Dedi itu sama, nak. Kita adalah raja drama yang kebetulan lebih sukses dari seorang artis, ujar Warner diiringi tawa kecil. Ed masih setia mendengarkan celoteh random sang Dedi yang menurutnya sedikit melantur. Dulu, Dedi juga melakukan sandiwara sepertimu. Bahkan Dedi lebih mendramatisir sandiwara yang Dedi buat untuk mendapatkan hati momimu. Dan bedanya bukan menyelamatkan Sharon dari atas tangga seperti yang kau lakukan untuk Sofia, jeda Warner. Waktu itu, kucing momimu hampir terlindas truk yang melaju kencang. Momimu berteriak kencang dan histeris. Sebagai seorang pria sejati, Dedi langsung berlari dan memeluk kucing itu. Alhasil, bukan kucing yang hampir terlindas truk, tapi Dedi. Ucapnya diiringi tawa lebar sambil menerawang ke masa lalu. Lalu hubungannya? Sebenarnya Dedi hanya terguling-guling ke aspal dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan hanya mengalami memar bagian lengan atas. Tapi hal itu Dedi manfaatkan untuk menarik perhatian momimu. Dedi mendramatisir kejadian tersebut seolah-olah Dedi benar-benar kesakitan. Warner menjeda sebentar karena tertawa lagi. Dedi merintih kesakitan, bahkan juga pura-pura kejang. Dan pecahlah tawa Warner dan Ed saat itu juga. Bahkan momimu sampai menangis sesegukan dan berkata akan merawat Dedi hingga sembuh dan mau menerima lamaran Dedi. Baru setelah itu, Dedi menghentikan drama kejang-kejang. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, Dedi membayar dokter untuk memasang gips pada kaki dan tangan Dedi. Seolah-olah Dedi benar-benar tak bisa melakukan apapun. Padahal jika dilihat, hanya luka memar saja. Bahkan mungkin lebih parah luka memar di tubuhmu, nak. Dan momimu percaya aja atas apa yang Dedi lakukan. Dedi juga berakting seolah-olah kejadian menyelamatkan kucing kesayangan momimu itu membuat Dedi lemah tak berdaya. Dan 3 minggu kemudian, Dedi langsung saja menikahi momimu. Menurut Dedi, aktingmu kurang bagus, Ed. Seharusnya kakimu juga ikut digips, atau mungkin kau pura-pura hilang ingatan saja, agar kau cepat bisa menikahi Sofia, ucap Warner dan menatap lekat sang anak. Ed yang baru menghentikan tawanya pun menatap lekat sang Dedi. Menikahi Sofia? Apa itu ada dalam daftar hidup Ed? Ia hanya ingin bebas seperti burung dan semaunya keluar masuk sangkar yang berbeda. Bisakah ia bertahan dengan satu wanita? Apalagi itu Sofia. Iya, kurasa ketika aku sekarat daftar menikah baru ada dalam list wajib hidupku, Dad, jelas Edward sambil mengendikkan bahunya acuh. Dedi setuju-setuju saja jika kau bersama Sofia.
Apa kau masih menunggu sih ya? 6 bulan ke depan katanya ia baru bisa menyelesaikan studinya di London dan kembali ke Amerika. Kau tak merindukan sahabat kecilmu itu? Tanya Warner. Entahlah, aku hanya merasa akhir-akhir ini hidupku lebih banyak ekspresi. Ed menjeda ucapannya sebentar. Saya menghubungiku terakhir 5 tahun yang lalu, ketika ia berangkat ke London. Setelahnya dia memblokir semua kontakku, Dad, ucap Edward dengan mata menerawang ke depan. Banyak pikiran yang berkecamuk di dalam otaknya saat ini. Jadilah pria yang tegas, tentukan dengan siapa hatimu memilih, nak. Warner berujar seraya menepuk kedua pundak Ed dan bangkit meninggalkan Edward sendiri di kolam mansion. Hai bayi besarku, sapa Sofia. Sofia baru saja pulang dari kantor. Ia sedikit pulang terlambat karena harus menemani Sharon ke butik milik Sharon. Dan ketika melewati taman samping mansion, ia menemukan Edward duduk di dalam gazebo pinggir kolam ikan. Sendirian sambil menatap lampu-lampu taman, ia menjadi penerang taman bunga ini. Edward menoleh sekilas dan tersenyum. Hai juga pencuri koperku, balas Ed sarkastis. Entah mengapa sejak tadi siang moodnya benar-benar memburuk. Dasar, untuk apa kakiku capek-capek melangkah ke sini jika yang disapa ternyata menyebalkan, gerutu Sofia, tapi akhirnya pantatnya ikut duduk di samping Ed. Kau sudah bisa berjalan? Aku tidak lumpuh. Ya, aku tahu, kau hanya berpura-pura lemah agar bisa membalaskan dendammu. Sofia mengejek dengan memutar bola matanya malas. Cih, kurang kerjaan sekali aku cari perhatian di depanmu. Kau kan suka melihatku sengsara, karena dirimu merasa tersisihkan oleh kehadiran anak tiri yang sangat cantik dan membanggakan ini. Ed diam tak menjawab. Kantor terasa sepi tanpamu, Ed. Sofia berujar sambil ikut memandangi lampu taman dan juga beberapa kupu-kupu kecil berterbangan di antara bunga-bunga milik Sharon. Lalu, tidak ada yang menggangguku, tidak ada yang membuatku sebal, tidak ada yang bisa diajak berdebat. Ed melirik Sofia. Kau merindukanku? Tanyanya. Entahlah, hanya saja aku merasa kurang. Tapi, untung aku membawa Daki, jadi aku tidak perlu merasa kesepian ketika aku mengajak si Daki berbicara. Ed sontak menghadapkan tubuhnya ke arah Sofia sepenuhnya. Matanya memicing tak suka. Daki? Siapa pria itu? Nada tak suka sangat kentara di dalam pertanyaan Ed. Entah mengapa ketika Sofia menyebut nama pria lain, hatinya terasa seperti ada yang mencubit. Sofia tertawa ketika nada Ed terlihat sebal yang begitu kentara. Kau cemburu? Tebak Sofia. Perlu aku siram air ke wajahmu untuk membangunkanmu dari hayalan indah, sarkas Ed yang lagi-lagi sebal ketika Sofia tak kunjung menjawab pertanyaannya. Daki adalah penyemangatku, penenangku, teman cerita, dan teman tidurku. Teman tidurmu? Sejak kapan ada penyusup di mansion ini? Sentak Ed dan langsung bangkit dari duduknya. Sofia yang melihat itu pun segera menggeret tangan kiri Ed yang tidak digips untuk duduk kembali. Ia takut kalau Ed akan menghebohkan seisi mansion lagi dengan tingkah konyolnya. Duduk bodoh, dasar. CEO gak ada otak. Aku heran. Jangan-jangan Daddy memang sengaja memilihmu karena ia memang tidak punya pilihan lain. Kata Sofia dan mengambil sesuatu dalam tas jinjing kantornya yang belum sempat ia taruh dalam tadi. Ini si Daki. Sofia mengeluarkan sebuah boneka bebek berukuran sedang berwarna kuning. Boneka itu terlihat begitu menyedihkan dengan ukurannya seperti sudah mengempes dari ukuran aslinya. Dan penyet di dalam beberapa bagian. Seperti kaki dan kepala. Kemudian boneka yang seharusnya berwarna kuning mulus itu berubah menjadi kuning kumal dengan bercak-bercak coklat di beberapa bagian dan juga coretan spidol serta satu mata yang copot. Oh Tuhan, jadi sedari tadi aku cemburu dengan bebek kumal menjijikkan itu. Jatuh sudah harga diriku. Dan tanpa pikir panjang, Ed yang sudah terlanjur sebar dengan boneka laknat itu langsung merampas paksa boneka bebek jelek itu dari tangan Sofia dan melemparnya ke kolam ikan. Biur. Sofia yang melihat itu sontak langsung bangkit. Edward keparat, cepat selamatkan Daki. Dia bisa mati kehabisan nafas di dalam air dan dimakan ikan-ikan kelaparan itu.
pekik Sofia sekencang-kencangnya di telinga kanan Ed.